Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di MH Film. Pada kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dengan judul Silent 2011. Film ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2005, di mana film ini menggambarkan kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh para siswa sekolah tunarungu. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi bagi teman-teman yang tidak ingin mendengarkan spoiler, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Link download film ada di IG kami. Dan bagi yang ingin tetap lanjut, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di MH Film. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang guru kesenian yang bernama Minho yang tengah melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Mujin. Di daerah itu, Minho ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah asrama untuk anak-anak tunarungu. Di tengah perjalanannya, Minho tak sengaja menabrak seekor binatang yang membuat kaca mobilnya retak. Dan di tempat yang berbeda di waktu yang sama, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berjalan ke tengah rel kereta untuk mengakhiri hidupnya. Teman-teman nanti akan tahu siapa anak ini dan mengapa ia ingin mengakhiri hidupnya. Kembali ke Minho yang berada di sebuah bengkel, kemudian bertemu dengan seorang wanita yang tak sengaja menabrak mobilnya. Wanita itu bernama Seo Yujin yang merupakan seorang aktivis HAM. Sebagai permintaan maafnya, Yujin yang menyesal kemudian mengantarkan Minho ke sekolah yang Minho tuju. Sesampainya Minho di sekolah itu, Minho langsung menemui kepala sekolah asrama yang berada di ruangannya. Di sana, Minho disambut dengan baik oleh kepala sekolah karena Minho sebenarnya direkomendasikan oleh teman kepala sekolah itu. Kemudian kepala sekolah itu memanggil kepala admin yang ternyata adalah saudara kembarnya. Ketika di luar ruangan kepala sekolah, kepala admin meminta dana sumbangan sebesar 50 juta won jika Minho ingin benar-benar mengajar di sana. Karena hal itu, ibunya sampai menjual rumah untuk membayar biaya dana sumbangan tersebut. Keesokan harinya, di hari pertama Minho mengajar, ia menyuruh murid-muridnya untuk menggambar 3 buah apel yang sudah ia susun. Di sini perhatiannya tertuju kepada 3 muridnya, yaitu Yeon karena gambarannya yang sangat indah, dan teman sebangku Yeon yang bernama Yuri yang sedang makan dengan lahap, dan seorang murid dengan muka lebam yang bernama Minsu. Ketika jam sekolah telah selesai, Minho yang ingin segera pulang mendengar jeritan seorang wanita dari lantai atas. Kemudian Minho mendatangi tempat berasalnya suara itu. Dan ketika Minho ingin memeriksanya, tiba-tiba seorang satpam datang untuk mencegahnya. Satpam tersebut mengatakan bahwa terkadang anak-anak tunarungu ini memang sering berteriak dan bertingkah aneh ketika di dalam toilet. Karena Minho seorang guru baru, ia mempercayai perkataan satpam itu dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Minho yang pergi ke ruangan kepala sekolah, ia melihat seorang polisi yang sedang memegang uang yang cukup banyak. Setelah itu Minho masuk ke ruang guru, dan kali ini Minho melihat seorang guru yang sedang memukuli Minsu hingga babak belur. Minho lalu menanyakan kepada guru tersebut, mengapa Minsu dipukuli seperti itu. Guru itu mengatakan bahwa Minsu diam-diam membawa 2 orang wanita di tengah malam. Di sini Minho sudah merasa ada yang aneh, tetapi dirinya hanya diam. Di waktu yang berbeda, ketika jam sekolah telah selesai, Minho yang ingin segera pulang melihat Yuri yang duduk di jendela kamarnya dengan tatapan kosong. Minho yang mengira Yuri akan melompat
bergegas pergi ke kamarnya dan menariknya dari belakang. Di sini Minho merasa ada yang aneh lagi karena Yuri merasa ketakutan ketika Minho menyelamatkannya. Kemudian Minho memberitahu Yuri dengan bahasa isyarat. Dia melakukan itu karena dia sangat sayang kepada Yuri dan khawatir kalau Yuri kenapa-napa. Ketika Minho ingin pergi, tiba-tiba Yuri menarik bajunya dan Yuri menunjukkan sebuah ruangan di lantai bawah. Ketika Minho masuk ke ruangan itu, ia melihat Yeon yang sedang disiksa oleh seorang wanita. Dengan cepat, Minho langsung mengamankan Yeon. Karena kejadian itu, Yeon harus dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Minho menghubungi Yujin untuk meminta bantuannya, karena Yujin yang merupakan seorang aktivis HAM. Keesokan harinya, Minho dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah itu menanyakan tentang keberadaan Yeon yang sedang dirawat. Kemudian Minho memberitahukan alamat rumah sakit di mana Yeon berada. Scene berganti memperlihatkan Minho dan Yujin yang bertemu di sebuah tempat makan untuk membahas kejadian yang dialami oleh Yeon. Di sini Yujin mengatakan bahwa Yeon sering dicabuli oleh kepala sekolah, dan tidak hanya Yeon saja. Yuri dan Minsu juga mengalami hal serupa. Awalnya Minho tidak percaya, tetapi ia mengingat kejadian yang terjadi di sekolah, seperti Yeon yang direndam di dalam mesin cuci, Minsu yang dipukuli hingga babak belur, dan Yuri yang sering merasa ketakutan. Dan wanita yang telah menyiksa Yeon adalah selingkuhan dari kepala sekolah. Minho yang teringat kalau ia sudah memberitahu alamat rumah sakit di mana Yeon dirawat. Kemudian Minho langsung bergegas kembali ke rumah sakit karena ia khawatir kalau Yeon akan dibawa paksa oleh kepala sekolah. Dan benar saja, di waktu yang sama kepala sekolah dan selingkuhannya telah sampai di rumah sakit. Ketika Minho sampai di rumah sakit, ia melihat ranjang Yeon yang telah kosong. Beruntungnya, Yeon tidak jadi dibawa karena ia bersembunyi di dalam lemari. Keesokan harinya, Minho berhasil membawa Yeon dan Yuri keluar dari sekolah itu. Kemudian mereka merekam Yeon yang sedang menceritakan kronologi pencabulan yang dialaminya. Ketika Yeon sedang menceritakan, tiba-tiba Minho mengingat kejadian tentang suara yang ia dengar kemarin. Ternyata di saat itu, Yeonlah yang menjerit di dalam kamar mandi itu, di mana di waktu itu Yeon lagi dilecehkan oleh kepala sekolah bejat itu. Lalu di rumah Minho bertemu dengan anak dan ibunya. Ternyata istri Minho telah meninggal dunia. Lalu Minho menanyakan bunga yang sudah dibungkus oleh ibunya. Ibunya menjawab kalau bunga itu adalah bunga untuk dihadiahkan kepada kepala sekolah Minho. Minho yang sudah mengetahui sifat bejat kepala sekolahnya, Minho langsung menegur ibunya.